orang-orang yang memberikan sesuatu kepada kamu bukan karena dorang tuh berkelebihan, bukan. Tapi karena dorang punya hati. Bagaimana yang memberi ini pakai hati, yang terima tidak pakai hati. Kasih bantuan babi 2 ekor. 6 bulan kemudian itu babi dua-dua tidak ada. Jadi kita tanya itu babi sudah di mana? Pak, mungkin dong sudah besar, dia sudah tahu jalan sendiri. Kami orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu, dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami mengerti firman Tuhan. Kecuali kalau Tuhan menolong kami. Kami mohon kepadamu oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami semua dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, dan biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Kau pakai sebagai saluran berkat firman hari ini. Berkatilah semua jemaat yang memberi hidup mereka untuk mendengar. Digemit di minggu sengsara yang ketiga ini, yaitu sabar menderita karena kebenaran Kristus. Sabar menderita karena kebenaran Kristus. Pembacaannya terambil dari surat pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Untuk itu sejumpa jemaat Tuhan berdiri. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Saudara-saudara, shalom. Selamat pagi. Coba saudara senyum sedikit dulu. Coba senyum. Saya lihat saudara kurang senyum ini. Saudara-saudara, tema kita adalah sabar menderita. Karena itu kita akan berbicara di sekitar kesabaran. Dan di awal dari khotbah ini saya mau kasih tahu kepada kita semua bahwa tidak sabar itu menjengkelkan. Tidak sabar itu menjengkelkan. Mari kita mulai dengan omong orang. Coba saudara bayangkan, pernahkah saudara punya pengalaman di mana berhadapan dengan orang yang tidak sabar? Sangat-sangat menjengkelkan. Pesawat baru landing, kau baru berdiri begini, belum buka pintu, madong semua bangun. Baru satu dia tarik koper karena kita pun kepala. Kira-kira saudara bilang, terima kasih Pak, kira-kira begitu. Ketidaksabaran itu menjengkelkan. Ibu-ibu itu kalau siap makan, suami bilang, mama sudah siap kok. Iya, 2 menit lagi, mama ke mana? Sabar. Ketidaksabaran itu menjengkelkan. Itu tentang orang lain. Tapi coba kita renungkan tentang kita waktu kita tidak sabar. Juga menjengkelkan. Kita terburu-buru dan itu menjengkelkan. Subadak lai, semua baru karena buru-buru, karena ketidaksabaran itu lantas keringat hapus buang ini begini. Kita juga jengkel kita pun diri sendiri. Jadi saya mulai mengatakan itu, ternyata saudara-saudara, ketidaksabaran itu menjengkelkan. Buat orang tidak aman. Apa sih yang seringkali membuat orang tidak sabar? Ada banyak hal yang membuat orang tidak sabar. Tapi kalau kita mau bicara lepas saja, ternyata karena orang ingin menyelesaikan dengan cepat. Orang ingin mendapat dengan cepat. Orang ingin sembuh dengan cepat. Keinginan-keinginan kita itu membuat kita tidak sabar. Ya, hasil dari ketidaksabaran itu banyak. Yang tadi saya bilang, bahkan menjengkelkan.
Jadi kalau Tuhan itu masih menyambut saya dan saudara dalam ketidaksabaran kita, mestinya kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Dalam tema kita bicara tentang sabar menderita. Pertanyaan berulang-ulang ketika saya buat khotbah ini adalah, apakah memang orang sabar menderita? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, saudara-saudara, tidak gampang orang sabar menderita. Saudara-saudara, ketika ada orang sakit, ketika ada orang berduka karena saudara, suami, istri, anak meninggal, terus kita datang dengan yakin sekali, pendeta bilang, sabar sabar, yang kuat ya, yang kuat. Dia mungkin akan sedikit mengangguk, tapi tidak segampang yang pendeta bilang, sabar, yang kuat. Tidak segampang. Saudara-saudara, penderitaan. Penderitaan itu ada dua. Kalau kita belajar dari pembacaan ini, penderitaan itu ada dua. Satu, penderitaan fisik. Penderitaan fisik karena kita manusia. Siapapun yang disebut sebagai manusia pasti merasakan penderitaan fisik. Tidak ada satupun manusia yang tidak merasakan penderitaan fisik. Anak kecil ini, dia pun gigi mau tumbuh saja dia menderita sekali. Orang tua, waktu lihat dia punya anak mau vaksin, vaksin begini, habis itu malam itu anak mulai panas. Untuk baik. Orang tua juga sakit. Semua macam penyakit hampir kita alami habis. Karena kita manusia. Jadi penderitaan fisik, berbagai kesakitan, berbagai keletihan, pikiran yang kacau, pikiran-pikiran yang kacau, membuat kita menderita. Malam kan sudah tidak bisa tidur, toh kalau pikiran kacau malam, siapa yang pikiran kacau malam tidur? Pikiran kacau malam kita tidak bisa tidur, bola-balik. Akhirnya tidak mau makan, mulai asam lambung, baru tuduh orang yang suanggi lagi. Padahal dia ada sakit ini, kan tidak bisa tidur. Kesedihan. Sedih itu bikin hati ini kayak macam mau tabalah di sini. Sedih juga. Jangankan soal kita pun persoalan. Kita punya calon presiden kalah saja kita sakit hati. Apalagi orang tanya bilang, yang nomor ini nih di mana dia pun pendukung. Wah itu kita menderita. Kedua saudara-saudara, penderitaan akibat keputusan menjadi orang Kristen. Rupa-rupanya menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu menderita juga. Menderita. Ada beberapa anak muda oleh karena cinta dan dia harus mempertahankan iman, memilih untuk tidak menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dia menderita juga. Itu nyongsu nikah dengan orang lain bordong. Itu menderita. Akibatnya banyak orang untuk tidak mau menderita itu dia bisa saja menyangkali Kristus. Ya sudah Pak, kok semua agama sama. Baru orang tua juga bilang, namanya anak semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Terakhir pendeta-pendeta hanya bilang hoang. Hanya untuk jangan menderita. Menjadi Kristen menderita. Bahkan kadang-kadang kita mesti harus kompromi. Karena kita ditolak. Mesti kompromi. Karena kita ditolak. Kita tidak disenangi. Bahkan menurut pembacaan tadi, seringkali kita difitnah. Oleh karena percaya kepada Kristus, difitnah. Kita boleh ibadah, kau tepuk tangan, menyanyi, oke semua buka hati bagi roh Tuhan. Separuh yang dengar dong bilang, tahu roh apa dan naik dong. Dengar juga hati sakit. Dalam konteks masa lalu juga masa kini sebenarnya ada juga banyak kasus.
Di mana oleh karena percaya kepada Kristus itu ada mengalami banyak sekali penganiayaan. Tidak ada satu murid Kristus pun yang mati dengan baik-baik. Mengalami penganiayaan karena iman. Petrus harus mati dengan disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Hanya karena sebuah keputusan percaya kepada Kristus. Kadang-kadang saudara-saudara kita menderita oleh karena berupaya begitu kuat untuk menahan diri. Tidak melakukan ini, tidak ambil ini, tidak itu, dan lain sebagainya. Dan itu menyakitkan. Jangan omong terlalu leb-leb di sini. Pendeta Yandi khotbah barang 1,5 jam, saudara sudah mulai rasa menderita toh. Separuh tertahu kapan amin. Apalagi kalau pendeta khotbah, pendeta bilang, jadi baik saudara-saudara, marilah kita pulang dengan hati yang baik karena kita semua sudah diberkati dengan firman. Pasti dia pikir semua amin terus. Seperti yang tadi baru poin kedua, itu langsung saudara menderita lagi toh. Jadi sabar ini juga bikin kita menderita. Tapi pembacaan tadi saudara-saudara memberi pesan yang baik sekali bagi kita dalam penderitaan kita sebagai orang Kristen. Dikasih tahu yang bisa menolong kita itu adalah kalau setiap orang percaya kepada Kristus itu menempatkan Kristus sebagai yang terpenting dalam hidup. Kalau saya dan saudara menempatkan Kristus sebagai yang paling penting dalam hidup kita, maka sukacita tetap ada dan kita tidak akan pernah kehilangannya. Tetapi kalau kita terpaut, jadi bukan Kristus yang utama dalam hidup kita, bukan Kristus yang utama dalam hidup kita. Hati kita terpaut kepada hal-hal seperti kekayaan, kegembiraan, kemudahan-kemudahan, dan kesenangan-kesenangan. Ketika 4 hal itu hilang, kita akan sangat terluka dan menderita. Hati kita ini kalau tidak terpaut kepada Kristus dan hanya terpaut pada kekayaan, kegembiraan, kemudahan, dan kesenangan, waktu itu 4 barang hilang, kita terluka. Di mana hartamu berada kan di situ hati. Itu harta hilang semua, siapa tidak terluka? Kegembiraan lenyap oleh karena 1-2 hal membuat kita menderita, terluka. Kemudahan. Kita di rumah kok misalnya semua hanya tendes kanop sebegini, teng langsung makanan datang, teng langsung rumah berdiri, teng suami langsung muncul. Kemudahan sekali tuh. Tiba-tiba kita pelayanan di Menela Petu Punsa sana lain. Tidak bisa tekan apa-apa, kemudahan hilang semua. Betul hidup pun susah. Pak pendeta kalau beta bawa di sini 1 minggu mangkali beta sudah almarhum. Karena kalau kemudahan hilang tuh kita rasa. Nah saudara, kalau Kristus itu menjadi yang terutama di dalam hidup kita, maka firman tadi mengatakan bahwa penderitaan yang paling berat sekalipun tidak dapat menyentuh kegembiraan karena Kristus ada di dalam kehidupan orang percaya. Kristus menjadi jawaban atas kesabaran orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa dia bisa tahan menderita? Ada banyak istri diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Mestinya dia punya alasan untuk berhenti sudah. Tapi karena dia ingat janjinya kepada Kristus dan dia takut Tuhan, walaupun menderita bertahun-tahun, sudahlah dia tetap di situ. Penderitaan yang paling berat tidak bisa menyentuh sampai kegembiraan Kristiani yang ada di dalam kita karena Kristus. Dengan demikian saudara-saudara,
sekaligus ditegaskan. Kristus yang tinggal di dalam kita itu memberikan kepada kita semangat kasih yang besar. Semangat kasih yang besar itu memungkinkan orang-orang melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan rajin untuk melakukan yang baik. Rajin. Semangat Kristus yang ada pada kita membuat kita rajin berbuat baik. Karena selanjutnya ada pertanggungjawaban. Yang menarik saudara-saudara dari pertanggungjawaban, bahkan ketika orang menderita sekalipun karena keputusan berimannya. Dinasihatkan dalam pembacaan tadi saudara bahwa kalau saudara yang mempertanggungjawabkan sesuatu, pertanggungjawabkanlah dengan lemah lembut. Pertanggungjawabkanlah dengan lemah lembut. Jangan pertanggungjawabkan dengan angkuh. Jangan. Tapi pertanggungjawabkanlah dengan lemah lembut. Kamu orang Kristen tak? Masa orang Kristen bicaranya macam begitu? Lemah lembut. Jangan dengan angkuh. Jangan dengan sombong. Apalagi sombong rohani. Kadang-kadang saudara-saudara kita ini sombong. Pertanggungjawaban. Dia bendahara kok orang tanya bilang, ini kenapa kok ini 5 ini ditulis 7? Dia bilang, lu kira makan doi, lu kira makan doi. Doi belum seberapa itu. Ya tidak usah marah-marah, kalau bersih kenapa risih? Baik-baik. Mangkali waktu sutua mata susah dikit tergang. Beta sekarang ini kalau lihat orang di kanan harus pakai mata kiri, lihat orang di kiri pakai mata kanan. Jadi kayak begitu, kasih tahu dengan mantap. Lemah lembut. Tidak dengan angkuh. Lemah lembut itu kalau digabung menjadi kelemah lembutan. Saya pernah bilang pada saudara, kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, sapung kaki ada karena itu bukan lemah lembut. Kelemah lembutan itu bukan omong, bukan jalan permisi-permisi kok. Ada orang duduk situ 10 meter di muka, jadi dia tondok baru taruh tangan di muka jalan. Kayak itu pendeta siapa kok? Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya orang marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Kelemah lembut. Saya biasa bilang begini, kita suami-suami ini kadang-kadang hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Sudah lemah baru kita mengerti kelembutan. Kalau sakit semua mati itu baru dia tiba-tiba di lemah, dia bilang, Ma, Tuhan Yesus baik. Tuhan pakai mama untuk rawat papa. Papa tidak salah pilih, itu sambil menangis. Coba kalau itu hari Bapak dengan dia yang di grup WA. Itu kalau so sakit. Kalau dia ada sehat-sehat, istri bilang, Papa, berhenti mabok, berhenti, sudah ingat umur. Dia bilang, kok paling mati? Orang apa itu? Lemah lembut. Jangan dengan angkuh. Jangan juga dengan mengintimidasi. Saudara mempertanggungjawabkan iman Kristen, saudara ingin menyatakan kepada seseorang, tidak usah intimidasi dia. Kawalan, betapa indahnya kita terima Kristus. Berdoa, membaca bilang, bet kawan satu. Kita pernah suruh dia mau terima, dia tidak mau. Sampai 2 hari. Itu intimidasi. Kekristenan tidak dibangun di atas intimidasi. Saudara pemilik perusahaan, anak buah dong. Kalau bosong tidak ikut gereja, maaf, tidak ada gaji ini bulan. Begitu.
Kekristenan tidak begitu, lemah lembut. Kedua, dengan rasa hormat. Pertanggungjawaban iman itu dilakukan dengan rasa hormat. Menjaga bahasa, menjaga sikap. Hormat ini kan jaga betul pembahasa, betul omong dengan siapa. Orang Kristen itu omong deh orang, omong bye-bye. Jangan hanya we. Jangan begitu juga, omong bye-bye. Omong deh siapa. Rasa hormat, sikap hormat, duduk di mana, cara ke mana, orang tua. Saya nasihat anak muda, duduk dari orang tua itu bosan sopan sedikit. Bicara dari orang tua itu sopan. Ini anak muda dong ini bicara dari orang tua juga pakai headset di sini. Sama ke baru lari dari rumah sakit ke selang infus dong ada melekat di sini. Ya sopan sedikit. Panggil orang tua tuh papa, mama. Bukan guys. Masa panggil orang tua guys? Orang tua bikin salah, bukan begitu anjir. Ini ada dong ini. Rasa hormat. Supaya kata-kata kita, tindakan kita tidak melukai. Tidak melukai. Ada yang rasa hormat, dia pun bahasa rendah, turun, tapi itu berat Bapak. Ada yang pura-pura tidak melukai, tapi dia ngomong, tidak apa-apa. Tidak apa. Melukai. Ada yang bertengkar dengan istri, dia diam 6 bulan, 6 bulan terlalu lama. 6 hari. Dia diam. Kan Pak omong kok, nona. Daripada tidak kan sampai 5 huruf, lebih no, toh supaya hanya 2 huruf. Dia irit. Kelihatan dia tidak mau cari masalah, padahal itu menjengkelkan. Di sini ada suami-suami yang bertengkar dengan istri, itu dia diam-diam, saya ada kok. Diam. Ya kira-kira begitulah. Ketiga, pertanggungjawabkan itu harus dilakukan, bertindak dengan hati nurani yang murni. Hati nurani murni. Tidak boleh hanya sekedar pencitraan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu hati nurani yang murni, bukan pencitraan. Jadi saudara-saudara, saya kira itu nasihat yang baik tentang pertanggungjawaban. Lebihnya itu saudara-saudara, bagi saudara-saudara umat Kristiani, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus yang menderita karena iman, ingatlah. Satu, saudara harus periksa dengan baik. Apakah saudara menderita karena yang baik atau karena yang jahat? Jadi saudara ada menderita ini, ada mengalami penderitaan. Mesti periksa. Kita sementara menderita karena yang baik atau yang jahat. Jujur terhadap ini. Kedua, kalau saudara sementara menderita oleh karena saudara punya keputusan iman sebagai orang percaya, maka ingatlah Tuhan Yesus lebih dahulu menderita. Tuhan lebih dahulu. Bahkan dia sampai mati oleh karena penderitaan itu. Dia mati. Saudara tidak sendiri dan bukan saudara adalah orang yang pertama. Tapi Tuhan Yesus dahulu. Bahkan dia mati. Ketiga, kalau saudara sementara menderita, ingatlah bahwa penderitaan Kristus itu terjadi karena apa? Karena dia mengasihi kita, dia mau menebus kita manusia. Dan karena itu dia tidak boleh tergantikan di dalam hati kita. Tidak ada orang yang sanggup menggantikan kita dari hukuman atas dosa. Dan Kristus yang menderita mendahului penderitaan kita,
Dia menderita karena kasih yang besar untuk menebus kita dan tidak boleh tergantikan di dalam hati kita. Ingat baik-baik itu. Dan oleh karena penderitaan itu, ingatlah keempat. Penderitaan Yesus yang menebus itu membawa kita datang kepada Allah. Kita telah jauh dari Tuhan Allah oleh karena dosa. Kita sudah tidak mungkin lagi kembali kepada Allah. Tapi penderitaan Kristus membawa kita datang kepada Allah. Dan yang kelima, karya penyelamatan Yesus Kristus disebutkan tidak terbatas. Masa lalu, Roh Kristus yang dibangkitkan itu bahkan memberitakan sampai pada masa lalu, masa kini dan masa depan, menembus ruang dan waktu. Tidak terbatas pada orang-orang khusus, tidak terbatas kepada masa-masa yang khusus, tapi dia menembus ruang dan waktu. Kalau itu sekiranya dipahami dengan baik, 5 hal tadi. Orang Kristen yang menderita mesti ingat, periksa bahwa dia ini menderita karena baik atau jahat. Ingat Yesus sudah duluan menderita. Penderitaan Yesus terjadi karena penebusan dosa, karena kasih yang besar. Telah membuka jalan untuk kita kembali kepada Tuhan. Karya penyelamatan itu tidak terbatas. Kalau itu 5 hal terjadi, saya percaya dia punya dampak. Dia pasti punya dampak. Kekristenan yang seperti itu bahkan dalam penderitaan pun berdampak pada seluruh kehidupan orang percaya. Dan itu juga akan menjadi sebuah bagian dari permohonan hati nurani yang tulus kepada Allah. Jadi apapun yang dialami, kalau hal yang tadi itu ada 5 itu, pasti punya dampak. Saya pernah punya masalah dan tiap hari berdoa saja. Saya kayak dengar orang mau omong, saya pemalas, saya mau berdoa, saya berdoa. Saya waktu itu tidak mau dengar lagi bilang putar ke kiri. Saya hanya mau dengar Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Masa itu tidak punya dampak dalam kita tuh? Dan itu muncul dari hati nurani yang tulus kepada Tuhan Allah. Bukan pencitraan dan bukan sebuah kebiasaan. Kira-kira itu teks yang dari ayat 13 sampai ayat 22 itu bilang begitu. Lalu bagaimana tema kita hari ini? Tema kita, saudara-saudara, adalah sabar menderita karena kebenaran Kristus. Sabar menderita karena kebenaran Kristus. Mari kita renungkan. 1. Penderitaan itu identik dengan salib. Tetapi tidak semua penderitaan itu adalah salib. Saya ulangi. Penderitaan itu identik dengan salib. Tapi tidak semua penderitaan adalah salib. Kalau saudara baca di bagian surat Petrus ini, kita menemukan menderita sebagai orang Kristen di pasal 4. Kalau kamu dianiaya, dinista oleh karena namaku, wah itu mantap. Bagus. Salib. Tapi kalau pencuri ayam kena tangkap baru dan tampilin kita di sini, itu bukan salib. Itu memang kita pun keinginan hati. Sama-sama menderita toh. Tapi kalau kamu dianiaya, dinista demi namaku, itu kebahagiaan. Tetapi kalau saudara itu mencuri, merampas, dan kemudian dinista, itu bukan salib. Menderita, sabar menderita karena kebenaran yang benar. Saya harus ulang saudara, kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Pertama,
Dimensi pertama dari kebenaran adalah legalitas. Oleh karena saudara ikut yang benar itu dan saudara menderita, saudara harus bersabar di situ. Tidak apa-apa. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi moral, moralitas. Jadi legal, moral. Bukan sekedar, jadi kalau saudara menderita oleh karena sebuah persoalan yang menuntut moralitas, kesatuan pikiran, perkataan, dan perbuatan itu dinyatakan, itu baik. Dan yang ketiga, sosialitas, kepekaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Sosialitas, menderita. Oleh karena hal itu baik. Saya ingat saudara-saudara masih kuliah dulu ada orang satu, nona satu. Dia lagi susah betul, tapi dia kan sudah terbiasa dia hidup enak toh. Jadi kan dia ada susah, apalagi waktu itu dia dalam keadaan hamil. Tapi bukan saya. Supaya clear dulu, nanti saudara. Jadi sudahlah, karena dia bercerita dengan saya, dia sudah ambil keputusan untuk harus tutup peduli. Waktu itu saya pacaran dengan ibu pendeta itu toh. Jadi kami sepakat, ada satu hari ini nona datang di saya punya tempat tinggal, kos. Datang dia minta makan siang. Nah kan tidak mungkin saya masak kasih dia, saya ini hanya tahu masak campur semua, karena beras, ikan tembang, mie, sayur langsung jadi satu. Dia kan pasti makan, dia tambah menderita. Jadi saudara-saudara, saya ambil uang, itu uang tinggal itu saja, 15.000. Saya kasih dia, nanti non beli makan. Pas saya kasih, pas pendeta pun datang gitu. Terus dia pegang amin 15.000, dia lihat bapak begini, dia angka buang. Masa hanya ini? Wih, itu beta rasa ke. Dan ibu Antoneta angkat ame kayu satu. Dan bilang lebih baik lu lebih baik. Ternyata kepekaan untuk mau mengambil bagian dalam penderitaan orang lain itu dia pun tantangan juga besar. Kadang bisa buat kita menderita. Suami ada mau baik hati sedikit, kau mau kasih itu tante di sebelah, lu kasih dia, kasih dia. Lu pindah tinggal di sebelah. Tidak kasih juga tong rasa menderita, kasih juga menderita. Jadi kalau tidak kasih menderita dari yang perasaan itu, kasih menderita dari yang dalam rumah. Kepekaan itu berat juga Akhirnya jangankan omong orang lain, jangankan omong janda. Kadang-kadang mau kasih di mama mantu, saya ini kita terpaksa sembunyi pisau. Kumu dia pikir cepat setan dari belakang. Coba memang saya mengakui Tuhan Yesus terlalu baik betul sampai dia betul-betul dia mau peduli. Kami punya beberapa kerja sosial, terus saya bilang kepada para penerima itu, saya kasih tahu orang, saudara-saudara, orang-orang yang memberikan sesuatu kepada kamu bukan karena dorang itu berkelebihan, bukan, tapi karena dorang punya hati. Bagaimana yang memberi ini pakai hati, yang terima tidak pakai hati. Kasih bantuan babi 2 ekor. 6 bulan kemudian itu babi dua-dua tidak ada. Jadi kita tanya itu babi sudah di mana? Pak, mungkin dong sudah besar, dia sudah tahu jalan sendiri. Wina kalau babi sudah bisa jalan sendiri. Jadi kalau saudara menderita, periksa toh. Semua penderitaan itu salib identik dengan penderitaan, tapi tidak semua penderitaan adalah salib. Kedua, sabar. Saudara mesti sabar terhadap 2 hal. Alkitab
ketika bicara tentang sabar, dia bicara tentang dua hal. Satu, sabar terhadap keadaan. Ada keadaan yang menuntut kita mesti sabar. Walaupun terlalu menggebu-gebu untuk segera, tapi ada keadaan yang Tuhan menuntut kita untuk sabar. Sabar dalam Alkitab tidak bilang menunggu selesai waktu, itu bukan sabar. Kalau saudara hanya menunggu selesai waktu, bisa pegang handphone, main-main begini, sudah beta penggiliran. Sabar dalam Alkitab bukan begitu. Sabar dalam Alkitab sangat berkaitan dengan sabar terhadap sebuah situasi. Yang kedua, sabar terhadap orang-orang tertentu. Ini situasi, tapi sabar juga terhadap orang. Karena ada orang-orang dalam hidup yang kita temui itu orang terlalu menjengkelkan. Sabar. Kadang-kadang yang paling menjengkelkan itu kita pu istri, kita pu suami, kita pu anak, kita pu orang tua. Sabar, 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 sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar terhadap situasi yang berat. Sabar juga terhadap orang. Kadang-kadang itu bisa datang satu kali. Situasi yang berat oleh karena orang. Sabar. Pasti ada buah yang baik di belakang. Kalau tidak sabar. Ketiga, kesabaran itu hanya bisa terjadi. Ini sebenarnya pengulangan ini. Kesabaran itu hanya bisa terjadi kalau hati kita ini terpaut hanya kepada Tuhan. Orang yang hatinya tidak terpaut kepada Tuhan tidak bisa sabar. Kalau hatinya terpaut hanya kepada kekayaan, kegembiraan, kepada kemudahan dan kesenangan, dia tidak bisa sabar. Hati yang terpaut kepada Tuhan membuat kita sabar. Dan karena itu saya pakai kalimat ini. Kesabaran itu hanya dapat terjadi pada orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Keempat terakhir, ini pesan lama. Ini Ko Paul yang kasih tahu saya. Waktu kita berdoa minta kesabaran, Tuhan tidak memberi kepada kita kesabaran. Tapi Dia mengizinkan ada persoalan untuk kita belajar menjadi sabar. Saya ulangi. Waktu kita berdoa minta, Tuhan berikanlah kepada saya kesabaran. Tuhan tidak memberi kesabaran. Tapi Dia izinkan ada masalah. Supaya kita belajar sabar. Contoh, saudara pulang dari sini, kan ini hari ibadah kan 3 jam toh. Terus saudara pulang dari sini, saudara lapar. Tuhan tolong berikan kepada saya kesabaran. Mama, tolong masak yang paling cepat itu mie. Oh iya, oke papa. Mam tua di belakang dan datang langsung bilang, ternyata gas habis. Saudara mesti mulai. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah pakai istri untuk coba saya. Jadi, sabar. Kalau saudara tidak lapar terus bilang mama atur makan dulu, terus mama bilang, Bapak ini gas habis nanti. Oh tidak apa-apa mama, kok tadi Bapak juga baru makan kue 18, roti 13, kan itu mau sabar apa? Ada masalah dulu baru betul latih. Memangnya kalau makan kue 18, kue 18, roti 13, kan nasi itu hanya sebagai pelengkap ruang-ruang kosong di sini. Saudara tetap masih bisa tahan. Ada masalah. Tuhan izinkan ada masalah. Jadi, saudara kalau pulang dari sini, saudara mesti belajar sabar.
Sabar, tahan diri. Baik. Istri lihat suami bisa sabar, dia akan berdoa, Tuhan terima kasih. 23 tahun suami istri beta baru lihat beta suami macam begini. Kan itu minta Tuhan jangan ame dia sebentar. Biarin kesabaran kita nikmati lebih panjang lagi, lebih lama. Sabar. Sabar itu baik toh. Orang sabar disayang Tuhan. Tidak usah buru-buru. Saudara-saudara, dulu di Soe itu tiap merayakan 17 Agustus ada gerak jalan. Salah satu gerak jalan terjauh itu 45 kilo. Biasanya yang makan puji dan tasoso bukannya istirahat. Kan biasa jalan jam 9 malam. Jam 5 dong siap kok. Oke itu star yang mulai masa jam 12 itu dong ke ayam. Karena terlalu foe. Sudah terlalu foe di awal itu sebentar kita ke ayam. Jadi sahabat, terlalu meluap-luap potong hati juga. Tahan diri, tahan. Ini satu saat pulang dari Sabu, pas naik begini, wah, lihat ada kelompok satu di sebelah yang pernah ferry toh. Ini kelompok ini, makan. Hidup ini nikmati. Semua. Bekal don juga tuh ambil pakai. Baik sudah. Ya oleh-oleh juga. Di luar dugaan masuk Lot Sabu itu memang agak sedikit apa. Jadi yang harusnya masuk jam 4:30 pagi, kami baru sandar itu jam 3 sore. Saya lihat itu kelompok yang di sebelah itu. Memang dorang teraniaya dompu hidup. Ambil. Yang pertama, sekarang mau ambil di mana? Sudah tidak ada. Yang oleh-oleh justru habis. Nah, karena itu hidup itu tahan diri sedikit, tahan ketemu diri, tahan. Betul mau cari apa di dunia? Tapi mengakhiri khotbah ini saya bilang sabar juga, jangan terlalu. Kalau orang ada tunggu kita, siap cepat sedikit. Jangan sampai dengar ini kalimat bilang itu, Pak Pendeta bilang sabar. Orang boleh tunggu dia santai. Mama Sumandi habis sudah. Nah cepat sabar, tesone boleh pakai handuk, ini air harus kering sendiri. Tidak lama suami belpip, lu bel ojek kok. Yang begitu. Sebentar yang bertugas persembahan, misalnya majelis di sini bilang, baik petugas yang akan membawa tangguh persembahan itu bangun tuh dengan sigap, jalan bukan bilang. Kami ikut cerdas cermat dulu. Ada soal. Saya pun temani jubir. Soal data kecil. Iya apa kecil? Terus waktu habis. Saya langsung bilang kecil. Sabar itu bukan begitu, sigap juga. Sabar bukan palan-palan. Ada orang ini dia tidak peduli betul, dia orang lain boleh tunggu dia orang begini. Ingat hidup jangan terlalu buru-buru, karena yang buru-buru dia pun nama pemburu. Dan pemburu itu jangan begitulah. Ya hidup ini sigap tapi tetap dalam penguasaan diri ya. Yang baik begitu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk.